Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsi Purbawati dari TF 4302, nomor induk mahasiswa 1104193038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 25, yaitu menghitung volume benda bejal menggunakan integral lipat 3. Soal nomor 25 yaitu hitung volume benda bejal yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 plus X kuadrat, Y sama dengan 4, Z sama dengan 0, dan 3Y min 4Z sama dengan 0. Tidak hanya berada pada oktan 1. Yang pertama kita gambar Y sama dengan 2 plus X kuadrat pada bidang 2 R2, yaitu X ini Y. Nah, ini 2. Terus kita tulis yang Y sama dengan 4. Nah, ini min akar 2, ini akar 2. Dapatnya dari Y sama dengan 2 plus X kuadrat. Nah, Y-nya kan diketahui di sini 4. 4 sama dengan 2 plus X kuadrat. Berarti ini pindah ruas ini 4 min 2 sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 2. Berarti X sama dengan plus minus akar 2. Makanya di sini min akar 2 plus akar 2. Nah, setelah itu kita cari yang Z sama dengan 0. Ini gini. Ini merupakan bidang Z sama dengan 0. Untuk 3Y min 4Z sama dengan 0, berarti 3Y sama dengan 4Z. Y sama dengan 4Z per 3. Nah, di sini kita cari titik Y. Y sama dengan, kalau kita masukin Z-nya 0, berarti dia didapat Y-nya 0. Berarti titiknya 0,0. Kalau misalnya Z-nya kita masukin 3, berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti titiknya 4,3. Kita masukin Z-nya sama dengan 6, berarti diperoleh Y-nya 8. Nah, setelah itu kita masukkan ada garis 0,0. Y-nya 4, Z-nya 3. Terus Y-nya 8, Z-nya 6. Kita tarik garis lurus. Nah, setelah kita dapat ini, bidang-bidang ini, kita partisi buat nentuin batas X sama Y. Kan daerah yang diarsir berarti seluas ini. Kita partisi. Terhadap DY, DX, berarti Y-nya lebih dari sama dengan, kita lihat garis ini sampai ke sini. Berarti yang pertama dilihat, yang dijumpai garis Y sama dengan 2 plus X kuadrat kurang dari sama dengan, setelah garis ini, maka Y akan bertemu dengan garis Y sama dengan 4. Berarti lebih dari sama dengan 4. Y lebih dari sama dengan 2 plus X kuadrat dan kurang dari sama dengan 4. Itu untuk batas Y-nya. Nah, untuk batas X, kita akan ketahui dari mana. Ini kan partisi DY DX, berarti sepanjang sumbu X ini, maka itu semua partisi gambar sebanyak persegi ini. Jadi sepanjang ini berapa persegi, yaitu min akar 2 sampai akar 2. Berarti X lebih dari min akar 2 kurang dari sama dengan akar 2. Terus kita jadikan satu semua gambar ini. Setelah kita dapat semua bidangnya, kita pindahkan ke R3.
kita pindahkan grafik yang Y sama dengan 2 plus X kuadrat dan Y sama dengan 4 ke R3. Bentuknya seperti ini. Nah, karena dia dipindahkan ke R3, maka dia akan membentuk suatu bangun. Ini merupakan grafik yang Y sama dengan 2 plus X kuadrat. Karena dibatasi oleh 4, maka kita tarik garis. Nah, setelah itu kita lihat batasnya kembali. Y sama dengan 0. Nah, ini merupakan grafik Z sama dengan 0. Ini Y sama dengan 2 plus X kuadrat, Y sama dengan 4. Setelah itu kita masukkan garis 3Y min 4Z sama dengan 0. Kalau di R2 dia bakalan kayak garis lurus biasa. Nah, karena ini di R3 maka dia akan membentuk suatu bidang. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, berarti daerah yang diarsir itu segini. Yang di sini. Nah, setelah itu kita akan dapat batasnya yang tadi Y lebih dari sama dengan 2 plus X kuadrat kurang dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan min akar 2 kurang dari sama dengan akar 2. Z nya kita akan dapat dari mulai bidang 0 ini, berarti Z lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan sampai yang garis ini 3Y min 4Z. Kalau kita nyari garis Y berarti dia didapat 3Y per 4. Ini merupakan batas untuk X, Y, dan Z. Setelah kita dapat ketiga batas ini, maka kita bisa dapat mencari volume menggunakan integral lipat 3. Nah, kita udah dapat gambarnya. Kita tulis batasnya X, Y, Z, di mana X lebih dari sama dengan min akar 2 kurang dari sama dengan akar 2. Y nya lebih dari sama dengan 2 plus X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Z nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3Y per 4. Setelah kita dapat batas, maka kita dapat menghitung volume benda pejam menggunakan integral lipat 3. Ini. Untuk menentukan mana dulu batas dari luar dari dalam sampai keluar, kita lihat X ini semua nilai. Berarti otomatis dia yang paling akhir. Karena kalau kita masukin misalnya di sini yang terakhir ada variabel kayak Y sama Z, maka kita tidak akan mendapat nilainya. Tapi kalau kita masukin X-nya kayak min 2 sampai min akar 2 sampai akar 2, itu kan suatu nilai. Maka di hasil akhirnya kita akan mendapat suatu volume dengan nilai. Nah, habis itu kita lihat Y-nya. Y ini ada variabelnya X kuadrat. Kita lihat Z-nya ada variabelnya Y. Nah, tapi terserah kita mau integrali antara Y dulu apa Z dulu. Nah, di sini saya akan mengambil
untuk integral yang pertama, yaitu terhadap dz, dy, dan dx. Kita tulis batas z-nya berapa? Dari 0 sampai 3y per 4. Batas y-nya berapa? 2 plus x kuadrat sampai 4. Batas x-nya berapa? Min akar 2 sampai akar 2. Nah, sama dengan kita kurung 1 diintegralin terhadap dz, berarti dia dapat hasilnya z. Berarti akar 2 min akar 2 plus x kuadrat 4. Z, kita tulis batasnya 3y per 4 0 dy dx. Nah, berarti kita masukin batasnya 3y per 4 min 0, nggak usah ditulis, dy dx. Setelah itu 3y per 4 kita integralin terhadap y. Berarti akan didapat hasilnya 3y kuadrat per 8. Kita tulis batasnya dari 4 sampai 2 plus x kuadrat, berarti dx. Nah, setelah itu kita masukin batasnya, berarti 3 dalam kurung 16 per 8 dikurang 3 dalam kurung 2 plus x kuadrat per 8. Di sini akan kita peroleh 48 per 8 min, berarti 3 dalam kurung 4 plus 4x kuadrat plus x pangkat 4 per 8 dx, integralin terhadap x, berarti sama dengan akar 2 min akar. Nah, dari sini kita peroleh 48 per 8 berarti 6 min dalam kurung kita keluarin 3 per 8, berarti di sini 4 plus 4x kuadrat plus x pangkat 4 dx, berarti sama dengan 6x min 3 per 8 4x kuadrat per 2 plus 4x pangkat 3 per 3 plus x pangkat 5 per 5 d. Tulis batasnya. Nah, setelah kita dapat integralnya, kita masukin batasnya. Batas atasnya 6 akar 2 min 3 per 8, ini 4 akar 2 kuadrat per 2 plus 4 akar 2 pangkat 3 per 3 plus akar 2 pangkat 5 per 5 dikurang 6 min akar 2 min 3 per 8 dalam kurung 4 min akar 2 kuadrat per 2 ditambah 4 min akar 2 pangkat 3 per 3 ditambah min akar 2 pangkat 5 per 5. Maka hasilnya 6 akar 2 min 6
kita akan dapat 6 akar 2 dikurang min 6 akar 2. Karena ini min berarti positif, berarti hasilnya 12 akar 2. Nah, setelah itu min dalam kurung 3/8. Ini yang di dalam kurung 4 plus 8 akar 2/3 ditambah 4 akar 2/5. Kalau dijumlahin hasilnya 112 akar 2/15. Terus ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini min ketemu sama sini. Ini berarti positif 3/8 dalam kurung 4 min 8 akar 2/3 min 4 akar 2/5. Berarti hasilnya nanti kalau diperoleh min 112 akar 2/5. Nah, dari sini nanti kita peroleh 12 akar 2 dikurang ini tambah ini. Berarti ini kali ini berarti min, berarti 3 min 3/8 dalam kurung 112 akar 2/15 min 3/8 112 akar 2/5. Diperoleh hasilnya nanti min 28 akar 3/5. Berarti nanti 12 akar 2 dikurang 28 akar 2/5. Nanti hasilnya diperoleh 32 akar 2/5. Jadi, untuk menghitung suatu volume benda pejal yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 plus X kuadrat, Y sama dengan 4, Z sama dengan 0, dan 3Y min 4Z sama dengan 0 yang tidak hanya berada pada urutan 1. Yang pertama itu kita lihat batas-batasnya, lalu kita gambar seperti yang tadi. Kita partisi buat nentuin batas X sama Y. Setelah itu kita lihat batas Z-nya dari gambar. Nah, setelah kita dapat partisi atau batas-batasnya, nanti kita masukin ke dalam batas X, Y, dan Z. Setelah itu kita tentuin yang mana dulu yang mau kita integralin antara X, Y, dan Z. Nah, setelah itu kita bakalan dapat nilai suatu volume seperti pada soal nomor 25, maka kita akan mendapatkan volumenya pada benda pejal yaitu 32 akar 2/5. Sekian dari saya penjelasan mengenai soal nomor 25. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.